mahasiswa program studi S1 Kesehatan Masyarakat Institut Teknologi dan Kesehatan IPENA. Hari ini saya akan melakukan konseling guna pempenuhan tugas mata kuliah PKRR atau Pusat Informasi Reproduksi Remaja. Nah, tugas kuliah ini diberikan oleh Ibu Miss Dayanti SKM MKes. Di sini saya akan berperan sebagai konselor dan satu teman saya akan berperan sebagai klien. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hey. Kak, bisa saya bertanya? Apa itu? Tanya nih, apa itu? Siapa tahu yang bisa saya bantu. Begini, saya kan ini satu keputihan. Terus keputihannya itu ada agak banyak. Terus ada warna putih. Terus? Jadi saya khawatir, saya takut jangan sampai ada apa gitu. Gatal tidak? Tidak gatal. Itu banyak. Banyak. Itu berapa hari? Kalau sampai sekarang sudah 3 hari. Tapi sudah sering atau memang baru kali ini? Baru kali ini, karena yang kemarin itu kan biasanya kalau keputihan nanti mau dekat haid. Tapi ini yang akhir-akhir ini satu keputihan begitu, jadi saya takut. Oh iya, ini kebetulan di sini terus dijelaskan. Nah, berarti kita harus tahu dulu keputihan yang normal itu seperti apa, keputihan tidak normal itu seperti apa. Nah, kalau dia normal dia normal itu dia putih bening seperti putih telur, seperti ini modelnya seperti ini putih telur. Nah, terus kemudian atau kadang dia seperti susu, putih seperti susu kayak begini ya. Terus kalau misalnya dia putih bening seperti ini yang normal itu, dia itu kalau keputihan itu tidak banyak, terus kemudian dia tidak gatal, terus kemudian dia juga tidak berbau. Tapi banyak atau tidaknya keputihan yang keluar itu tergantung sama setiap orang, karena orang kan beda-beda jadi nggak setiap orang bilang oh iya ini sedikit keputihannya, itu banyak, jadi tergantung sama individunya. Terus kemudian ini keputihan yang tidak normal, jadi dia warnanya kuning, ini agak putih kuning atau kuning, bahkan ada yang kadang sampai kehijauan. Itu tidak normal, biasa dia keluarnya itu kuning atau hijau, terus berbau, biasa juga disertai gatal. Ini banyak ini kalau yang tidak normal begini biasa itu banyak menyebabkan penyakit, misalnya itu tergantung juga dari orangnya lagi, apakah mungkin karena dari makanan yang dia konsumsi kurang bagus, atau mungkin juga stres. Jadi jangan stres, karena stres itu bisa memicu salah satu keputihan. Terus kalau misalnya ini pakai pentiliner tidak? Pakai pentiliner. Pakai pentiliner juga itu bisa menyebabkan salah satu faktor keputihan. Jadi jangan kalau bisa kurangi atau jangan memakai pentiliner, karena kalau lembab itu bisa keputihan itu. Kalau misalnya lembab area wanitanya terus misalnya kalau pakaian dalamnya pakaian dalamnya mungkin basah atau lembab, itu bisa diganti karena itu bisa memicu keputihan juga. Terus itu bisa menyebabkan kanker serviks kalau keputihan yang tidak normal. Keputihan tidak normal itu bisa menyebabkan kanker serviks. Terus bisa juga disebabkan oleh hubungan seksual. Jadi kalau orang yang berhubungan seksual, misalnya pasangannya bergonta-ganti pasangan terus berhubungan seksual dengan misalnya si A, dia keputihan, itu bisa jadi salah satu terkenanya penyakit IMS atau infeksi menular seksual. Nah, ini ada contohnya. Yang ini dia normal karena dia bening. Kayak ini. Dia bening. Berarti dia normal seperti ini. Kalau yang saya alami yang warna putih. Kalau putih susu seperti ini dia itu masih normal. Masih normal. Alhamdulillah masih normal. Biarpun itu banyak. Berarti keputihan yang kita alami itu masih normal, karena banyak sedikitnya keputihan itu beda-beda tiap orang. Kalau yang tidak normal itu biasa seperti ini, kuning, bahkan dia biasa sampai kehijauan. Kayak saya jelaskan tadi, itu bisa bisa terjadi kanker serviks. Kalau ada tanda-tanda seperti ini itu kalau misalnya keluar gatal, jadi besok-besoknya mungkin kita dapat kita dapat teman atau lihat mungkin kejadian seperti itu, keputihannya mungkin kuning atau kehijauan. Itu bisa itu
itu bisa dicurigai dia mungkin terkena infeksi misalnya infeksi menular seksual atau akibat hubungan seksual karena jadi Kak, kalau misalnya berhubungan seksual yang tidak baik itu juga berbahaya, bisa menyebabkan terjadinya keputihan. Iya, kalau misalnya misalnya laki-lakinya ini berganti-ganti pasangan terus datang sama si ini, ternyata dia sudah terkena penyakit IMS, infeksi menular seksual, ditularkan sama kita. Salah satu tanda-tandanya itu tadi keputihan, bahkan mungkin keputihan itu keluar kuning atau bahkan kehijauan. Sebenarnya kalau mau bicara tentang hubungan seksual yang tidak baik, itu kan sebenarnya kalau hubungan seksual itu untuk orang yang sudah menikah. Itu untuk orang sudah menikah. Kalau kayak ade belum menikah, mungkin kalau saya sarankan jangan berhubungan seksual sebelum menikah, karena itu dia banyak faktornya, bukan salah satunya cuman karena penyakit itu tadi yang saya jelaskan, tapi kan misalnya ya lagi sekolah itu bisa putus sekolah. Belum lagi misalnya kita hamil, mungkin kita hamil terus kemudian pasti sudah pusing kalau hamil. Biasa remaja-remaja kayak sekarang tuh kayak ade biasa remaja sekarang itu ya berujung sama aborsi. Aborsi ujungnya biasa ibunya mati karena perdarahan, karena ini yang tadinya mungkin cuman hal-hal sepele bisa menyebabkan banyak hal. Jadi kalau saran saya jangan melakukan hubungan seksual yang di luar pernikahan ya, karena banyak dampaknya, bukan cuma keputihan sebenarnya. Tapi ada pakai sabun pewangi? Saya pernah pakai. Mungkin soalnya akhir-akhir ini saya pakai. Oh iya, mungkin itu dan salah satu faktornya. Jadi jangan pernah pakai sabun pewangi, karena kan banyak sabun pewangi yang dijual tuh itu dia sabun pewangi tidak cocok sama tingkat pH keasaman wanitanya kita, jadi tidak cocok. Jadi itu bisa salah satunya menyebabkan keputihan. Dia tidak bagus. Jadi kalau misalkan jangan pakai. Kalau misalnya mungkin agak terasa gatal atau mungkin keputihan loh, kalau seperti itu mungkin bisa dibasuh pakai air hangat, air hangat. Terus kemudian jangan pakai kedinginan, jadi perlu ada tahu keputihan itu sebenarnya normal. Kan biasa kalau perempuan tiap bulan mau haid, itu biasa keputihan kan? Keputihan. Tapi kan pasti kita tahu batasan normalnya itu mana. Jadi ketika mungkin sudah tidak normal ya pasti was-was toh. Kita khawatir karena ada banyak. Ada banyak gitu. Sebenarnya sejauh itu nggak apa-apa sejauh warnanya toh, yang penting warnanya putih bening. Kalau misalnya putih kayak begini ya, susu itu masih normal. Kalau begini masih normal juga, masih normal. Kecuali dia sudah seperti ini, itu nih. Tapi sekalipun keputihannya normal, harus kita jaga kebersihannya. Terutama misalnya kalau membasuh toh, misalkan itu membasuh dari depan ke belakang. Dari depan ke belakang itu kan biasa kayak berulang-ulang. Itu cuma sekali dari depan ke belakang toh, supaya organ wanitanya itu bersih. Jadi saya simpulkan toh, keputihan yang keluar itu yang tadi kita jelaskan, kita ceritakan itu alhamdulillah masih normal. Masih normal seperti ini toh. Jadi nanti kita jadi nanti dirasa-rasa saja kapan keluarnya sudah kuning atau hijau, berarti itu ada hal-hal yang mungkin tidak baik toh, segera periksakan, karena itu tadi banyak hal-hal yang bisa terjadi disebabkan keputihan ini. Tandanya itu keputihan toh, kayak misalnya yang tadi jadi pola makannya harus dijaga, jangan stres. Jadi mengerti tidak dengan apa yang saya jelaskan? Saya mengerti. Bisa dijelaskan sedikit? Sekarang sudah bisa mengerti mana yang normal dengan yang tidak normal. Berarti yang saya alami tadi masih dalam kategori normal. Terus itu saya sudah bisa tahu juga kalau yang tidak normal itu seperti apa. Banyak faktor penyebabnya juga. Itu salah satunya karena makanan, hubungan seks yang tidak baik,
penggunaan juga sabun pewangi, Iya. terus penggunaan pentilena sama kebersihan juga. Dari situ juga sudah bisa ketahui, jadi saya sudah bisa waspada untuk diriku sendiri. Iya, betul. Iya. Jadi nanti kalau misalnya kapan-kapan mungkin ada yang mau ditanya lagi, mau di-sharing, boleh ketemu sama saya lagi, boleh tanya-tanya tuh, kita cerita-cerita, kita berbagi. Iya Kak. Makasih banyak Kak. Iya. Baik, terima kasih. Itu tadi hasil konseling yang saya lakukan. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita.